Cuma kadang tuh Mark Cuban pengennya dia selalu pengen, wah gue pengen yang gede nih, Kyrie Irving. Gue pengen, dulu tuh dia pengen datengin Kevin Durant, dulu dia pengen datengin ya All Star level lah, makanya dia sempet 2 tahun 3 tahun tuh mas sebelum Doncic datang ya. Even sampai Doncic datang tuh dia punya salary cap lumayan gede buat datengin pemain di off season, cuma nggak kejadian. Trip It Basketball Podcast episode ke-111. Dan di episode kali ini termasuk episode yang lumayan emergency. Kali ini gue Zain ditemani oleh Faiz. Apa kabar nih Is? Baik. Yoi. Dan kali ini karena bahasannya emergency dan juga bahasannya adalah salah satu tim favoritnya Faiz. Kita juga alasan ngundang dia karena emang mau ngebahas yang ini gitu kan. Tim yang awalnya nih hot start gitu kan, karena dari Luka Doncic. Oh iya, BTW kita bakal ngebahas Mavericks ya. Dan gua rasa ini gua ngasih tahu kronologinya sedikit dulu, bahwa tim ini awalnya hot start. Luka Doncic belum istirahat kalau nggak salah semenjak membela negaranya. Itu Luka Doncic ada dalam kondisi terbaiknya dia juga, paling fit gitu, kurusan juga gitu kan, dan sempat masuk MVP conversation gitu. Singkat cerita, sekarang Dallas Mavericks sedang berada di peringkat ke-11 dan berita terakhir bilang bahwa mereka nih pengen sekalian shutdown Luka sama Kyrie aja buat ya udahlah nggak usah, musim ini udah over lah gitu. Nah ini menurut lu gimana nih? Overall reaction lo dulu lah sebelum kita bahas hal-hal mendetailnya. Overall reactionnya apa ya? Awalnya sih ya kalau ngeliat ke belakang sekarang sih ya agak sedih sih. Soalnya gue lumayan, kan musim lalu high banget nih Maverick gue gitu. Gue jujur sih sekarang gue kangen banget sama Maverick gue pas playoff kemarin gitu. Dan sekarang dari 6 pemain core utamanya setengahnya udah hilang gitu. Cuma kalau ngeliat posisi sekarang sih gue ya sebenarnya udah ketebak sih. Gue sebagai fans yang sering banget ngeliatin Mavericks, posisi kayak gini sih sebenarnya udah ketebak, karena sebenarnya belum waktu aja hasil dari kumpulan bad decision yang dibikin sama manajemen dari kemarin-kemarin, dari setahun 2 tahun lalu juga gitu. Kenapa nih jadi setahun 2 tahun lalu tuh menurut tuh yang bad apa nih contohnya nih? Contohnya kan jadi dari hasil kumpulan misalkan kayak nggak berhasil pertahanin Jalen Brunson gitu. Itu kan sebenarnya ceritanya dia mulai nggak bisa pertahanin dari 2 tahun lalu itu. Restriction free agentnya Brunson itu nggak diambil sama Maverick gitu. Padahal itu cuma sekitar, makan salary cap itu cuma sekitar 2-5 juta doang gitu. Dan itu kan sebenarnya nggak gede. Terus yang waktu pas tahun lalu di tengah musim Jalen Brunson udah nawarin diri, gue minta gaji cuma sekitar belasan juta aja deh gitu. Gue akan tanda tangan sama Maverick. Maverick nggak ngambil itu karena mereka mikirnya Jalen Brunson itu salah satu chip yang lagi mereka explore buat di trade gitu, sampai akhirnya dia mau offer tapi ya terlambat kan, dia udah didekatin sama Knicks duluan gitu. Jadi itu saat itu kan kumpulan decision yang akhirnya Jalen Brunson nggak stay gitu. Terus dia juga, Maverick juga nggak berhasil menurut gua untuk bikin timnya makin bagus. Dia mencoba memang kayak datengin Christian Wood, menurut gua bagus dengan harga yang murah juga. Cuma dia datengin JaVale McGee ya salah sih menurut gue datengin JaVale McGee gitu, karena harganya lumayan. JaVale McGee tuh makan kontrak sekitar 6 jutaan gitu, sementara itu bisa dipakai buat mid level exception buat pemain lain gitu, dan itu kan udah berumur juga dan 3 tahun juga lagi, jadi jatuhnya ke liability gitu. Nah kumpulan itu sih, jadi di awal musim itu dia punya niat buat bangun tim yang lebih baik walaupun tanpa Brunson, tapi nggak berjalan sampai sebenarnya sih sempat bagus. Dia sempat posisi di 30-25 kalau nggak salah rekornya di tengah musim. Itu pas dia ngambil decision buat trade Kyrie Irving gitu. Tapi sebentar sebelum kita bahas Kyrie Irving, gue penasaran sedikit nih. Lu sebagai fans Dallas Mavericks yang lama, lu bisa ngambil kesamaan nggak dari kasusnya Mavericks yang dulu gagal memperpanjang kontraknya Steve Nash juga? Dan kebetulan pemiliknya juga sama kan, masih Mark Cuban juga. Iya makanya kan. Sebenarnya Mark Cuban tuh awalnya dia bilang itu kesalahan pertama dia, dan dia tuh dulu janji nggak mau ngulangi lagi. Keulang. Tapi terulang.
menurut gue Mavs tuh apa ya, di Mark Cuban nih, si Mark Cubannya terlalu obses buat datengin big name player, all star level dari dulu banget itu hobi ngosongin salary cap buat datengin nama besar, akhirnya nggak ada yang dateng karena sebenarnya Dallas itu bukan market yang menarik lah gitu buat pemain NBA karena kan kotanya juga bukan kota yang besar juga gitu, kota industrial setahu gue di Texas. Bukan kayak New York atau Brooklyn atau Los Angeles gitu yang itu Kayak Priok lah ya berarti ya. atau misalkan even Miami gitu yang banyak mataharinya gitu, banyak pantai. Jadi jadi secara market tuh udah nggak banget gitu. Jadi sebenarnya menurut gua harusnya jalannya adalah dia bangun kayak 2011 gitu dengan apa namanya, satu bintang utama dan bukan kumpulan role player tapi pemain yang jadi bintang di perannya masing-masing gitu. Sebenarnya itu yang Betul udah betul. dilakukan sama Jalen Brunson dan Dorian Finney-Smith gitu di musim lalu gitu. Jadi sebenarnya mereka sebenarnya tinggal butuh beberapa, sometimes tuh lo bikin tim lebih bagus tuh nggak perlu big chip koin gede gitu loh. Nggak perlu all Setuju star gue. tapi lo perlu kepingan yang kecil tapi ngelengkapin puzzle yang lo punya gitu. Cuma kadang tuh Mark Cuban pengennya dia selalu pengen, wah gue pengen yang gede nih, Kyrie Irving. Gue pengen, dulu tuh dia pengen datengin Kevin Durant. Dulu dia pengen datengin ya all star level lah, makanya dia sempet 2 tahun 3 tahun tuh Mavs sebelum Doncic datang ya. Even sampai Doncic datang tuh dia punya salary cap lumayan gede buat datengin pemain di off season, cuma nggak kejadian. Sampai sekarang nggak pernah kejadian gitu. Akhirnya mereka ngambil decision buat trade buat Kyrie Irving ini gitu. Nah ini makanya kita ngobrolin soal Kyrie Ya. Irving ini kan dari awal gitu reaksi apa ya ibaratnya fans NBA, fans Dallas Maverick juga bahwa trade ini nih trade yang beneran ambigu gitu. Walaupun mungkin juga banyak yang bilang ini nggak dilakuin buat jangka panjang juga karena Kyrie Irving sendiri kita tahu lah Kyrie dan Iya. komitmen itu bukan satu kalimat yang bisa disandingkan dalam apa bisa disandingkan bersama gitu. Dan gue nggak tahu ada gue lihat tweet juga gitu yang mana gue upload di apa IG Tripit waktu itu April Mop BTW ya tanggal 1 gitu dan waktu itu ada interviewnya soal Kyrie Irving dan dia bilang adalah rencana ini adalah rencana jangka panjang gitu kata dia buat Dallas Maverick ini. Nah ini menurut lu sendiri nih soal trade Kyrie Irving sendiri overallnya gimana nih? Ya bener, tadi kata lu bilang ambigu dalam artian sebenarnya reaksinya tuh benar-benar terbagi dua banget gitu. Ada yang suka banget, seneng banget, ada yang nggak suka banget. Dan gue termasuk yang nggak suka banget itu dari awal kayak, duh jangan sampai gitu. Dari awal Maverick ada rumor pengen deketin Kyrie Irving. Iya. Aneh Kenapa? banget juga lagi ya terus. Iya, dan kenapa mereka tertarik kan karena harganya murah kan. Dia cuma Iya. Maverick tuh cuma keluar satu first round pick dan 2 pemain role player yang bagus menurut gue, Dinwiddie dan Finney-Smith. Ini tuh sebenarnya trade ini tuh ibarat lo tuh punya harta karun dalam diri Doncic, terus lo punya selain Doncic lo punya ada harta kecil, tapi udah tinggal itu doang nih harta lo nih. Udah tinggal 2 keping ini doang nih, 2 keping emas, kepingan doang ya, bukan yang gede-gede. Kalau Doncic kan emas gede nih. Udah cuma 2 keping, itu yang lo kasih ke orang gitu buat seorang Kyrie Irving. Ya, Nah ini Kyrie Irving apa nih perumpamaannya nih kalau Kyrie Irving? Gue belum nemu sih perumpamaannya. Cuma secara skill gue nggak ada masalah sama sekali sama Kyrie karena menurut gue dia salah satu pemain paling berbakat sepanjang masa di NBA. Betul. Dalam segi handling lo cari poin, dia akan dapat kasih lo poin yang lo butuhin gitu. Dan dia juga point of attack defender yang bagus. Dia gigih greget orangnya kalau defense jaga. Cuma isu terbesar gue adalah off courtnya itu menutupi semua kemampuannya gitu loh, karena ini tuh udah terbukti nih, dia di Boston udah bilang gue akan stay tahun depan, nggak kejadian. Iya. Di Cleveland dia udah pernah juara, dia pengen nyari jadi alpha sendiri gitu kan, padahal itu tim yang ngedraft dia dan dia bawa juara gitu. Terus di Nets dia bilang, gue gak akan tinggalin my man KD gitu, gue gak akan tinggalin sahabat gue. Akhirnya cabut juga kan dengan berbagai macam alasan, dia mau selek sama ownernya lah, cuma pada akhirnya, dan dia kan sempat hampir satu musim nggak main kan karena masalah pandemi dan segala macam gitu. Orang ini tuh nggak bisa ditebak gitu. Lo kalau ngambil dia tuh terlalu berjudi gitu. Ini judi yang
apa ya, lo sekali ya untung banget, kalau lo kalah tuh ya rugi banget, kelihatan bodoh banget gitu. Dan menurut gua apa ya, nggak tepat dalam artian kondisi match sekarang itu juga buat konten itu terlalu jauh, apalagi kalau yang dikorbanin kan 2 role player yang menurut gua udah Vital lumayan sih. perannya di Betul. match gitu. Apalagi sekarang kehilangan Dorian Finney-Smith tuh sekarang berasa banget. Jadi secara offense match nggak masalah. Cuma secara defense itu lo kayak nggak ada yang jaga di lapangan gitu, nggak ada gregetnya, nggak ada effort yang ditunjukin gitu, nggak ada sense of urgency-nya. Itu yang bikin sebenarnya tim ini tuh lama-lama turun gitu. Kecuali kalau misalnya, soalnya ini regular season kan, kecuali kalau Iya. misalnya di playoff itu kita bisa ngomong secara match up nggak ada yang bisa jagain Doncic sama Kyrie gitu, dan mereka pasti akan muncul sense of urgency karena ini playoff. Cuma masalahnya regular season lo kalah 2 kali sama Charlotte Hornets yang tanking, even nggak ada LaMelo, pemain-pemain Hmm. terbaiknya banyak yang nggak main, kalah 2 Bener. kali. Ini lo mau ngapain gitu? Hornets loh. Ini tim yang dipegang Jordan, yang Jordan nggak bisa Hornets manage tim gitu. tim yang paling bawah di East. Heeh. Ya tim paling bawah kedua lah. Piston kan karena cedera juga, dan maksudnya Uh, emang tim yang udah niat tanking dan lo kalah sama tim tanking gitu. Dan uh, kalahnya tuh bukan kalah, maksudnya pas lagi main tuh ketinggalannya jauh gitu, nggak pernah leading jauh tuh Mas. Nah sekarang soal Kyrie lagi, hmm. baru baru keluar dari Chris Haynes. Chris Haynes ini reporter yang salah satu yang bisa dipercaya lah. Cuma satu tingkat dikit di bawah Shams sama Watch. Hmm. Dia tuh bilang Kyrie Irving akan tes free agency. Ah, Jadi Max masih bisa offer, punya kesempatan buat offer gaji yang lebih tinggi sedikit dibanding tim lain. uh, Cuma ya dia udah bilang dia akan tes free agency. Ya gue dari awal, yang gue kenapa nggak suka banget sama trade ini karena Kyrie Irving kan kontraknya akan selesai nih. Jadi iya. lo akan ngebuang harta lo, ya belum tentu dapat balik gitu. Syukur-syukur kalau dapat sign and trade gitu, jadi dapat aset balik. Nah kalau nggak dapat apa-apa kayak Brunson kemarin gitu, ya lo makin mundurin window-nya Doncic gitu. Sementara harusnya window Doncic memang bukan sekarang, tapi bisa jadi tahun depan atau 2 tahun lagi gitu. Sementara kalau lo nggak dapat apa-apa nih dari Kyrie, misalkan Kyrie cabutlah ke kemana, misalkan ke LA gitu, ke Lakers. Hmm. Jadi kan kosong nih slotnya. Mungkin bisa datengin All Star level. Cuma kan Maverick itu, kalau fans Maverick tuh cukup ngerti, nggak ada sejarahnya Maverick bisa datengin pemain All Star di off season gitu. Nggak pernah. Lu Hmm. cek, nggak pernah ada All Star level gitu. Doncic itu, ya Enggak. gue mau Jadi, soal bahas soal Doncic juga kan. Doncic itu kalau menurut gue, kalau ngelihat dari performa musim lalu aja, itu sebenarnya cuma tinggal one piece away loh. iya, Windowsnya tuh nggak sekarang, cuma emang bentar banget gitu. Karena dia segini hebat ya gitu loh. iya. Dan sebenarnya yang gua tuh dari off season kemarin tuh gue selalu apa ya, ribut lah di Twitter, nge-tweet sendiri gitu. Nah, Maverick tuh cuma butuh pemain model Kevin Huerter yang akhirnya ke Kings, atau Kyle Anderson yang akhirnya ke Wolves itu. Dan itu memang dua-duanya benar-benar naikin level timnya. Jadi lo bukan all star level, tapi lo bisa mengupgrade all star, pemain all star lo gitu. Lo bisa mengupgrade sistem permainan di tim lo. Itu tipe-tipe yang pemain yang kayak gitu sebenarnya. Dan mereka kan didatengin juga nggak mahal juga gitu, kontraknya masih, menurutku masih belasan. Kalau nggak salah tuh Kyle Anderson cuma 10 juta gitu, sementara Maverick datengin Javel McGee yang 6 juta sekian gitu. Jadi kayak beda tipis gitu kan. Jadi kayak makanya gue agak menyesali kemarin ngambil McGee, terus nggak ngambil piece-piece yang kayak misalkan sebenarnya small piece tapi bisa naikin floor tim secara keseluruhan gitu. Kayak Kevin Huerter kita bisa lihat di Kings, dia punya gravitasi sendiri gitu dengan combo play-nya sama Sabonis itu. Jadi pemain-pemain kayak gitu sih yang gue ngeliat sebenarnya. Kayak Kevin Huerter lu bisa main bareng Doncic, dia ngasih gravitasi, bisa defense juga gitu. Jadi lu nggak perlu pemain sebesar Kyrie Irving sebenarnya menurut gue. dan sekarang juga kan tren building timnya kan bukan around all star teammate lagi. Kalau kita ngelihat juara, ibaratnya dari juaranya siapa? Lakers 2020, yang mana
ibaratnya kalau misal kita lihat All Star-nya cuma AD doang gitu. Jadi dulu LeBron nggak dihitung All Star nih? Bukan, maksudnya Wah, ada All Star teammate-nya, All Star wah All Star teammate-nya. team itu ya. LeBron Gue All Star teammate-nya pikir lo emang Eddie. sengaja ngambil hot take. Bukan. Jadi saya hot take-nya harus rasional dong gitu. Nah, terus 2021 Giannis gitu kan, ada Chris Middleton, cuma nggak ibaratnya mereka itu overall strong team gitu loh. Dan yang terakhir juga Golden State Warriors, walaupun emang masih legasinya continuation dari sebelumnya, tapi solid pemain yang kayak Gary Payton sama Jordan Poole itu yang benar-benar sama Andrew Wiggins ya. Itu yang benar-benar mempengaruhi kemenangannya Warrior sendiri gitu. Kalau Luka itu kemarin udah ada Jalen Brunson yang jadi, ngebantu dia. Bener. Jadi sebenarnya kalau dilihat sebenarnya yang juara-juara itu pun ada melalui step development stage-nya tuh ada gitu. Jadi even lo mau bilang Golden State, lo mau bilang Milwaukee Bucks tuh dulu gedein Giannis sama Chris Middleton tuh berdarah-darah banget tuh itu. Iya benar. Pertama kali Chris Middleton masuk NBA, gue inget di 2K itu ratingnya cuma 60. Literally 60 dari 100. Jadi kayak pemain cilik gitu. Sampai sekarang jadi Mamba Light ya sekarang ya. Iya, makanya terus kayak misalkan Toronto Raptors kan di luar Kawhi kan itu building timnya, core-nya dibuild gitu. Jadi sebenarnya Maverick kemarin yang main di playoff itu sebenarnya Jalen Brunson akhirnya all-star level bisa dibilang walaupun nggak kepilih. Dorian Finney-Smith menurut gue salah satu perimeter wing defender yang terbaik di liga. Spencer Dinwiddie itu bisa diharapin dari bench. Itu kan sebenarnya piece-piece yang mereka, walaupun Dinwiddie ditetapin, cuman Brunson, Kleber, Finney-Smith itu kan sama Josh Green terakhir itu udah mulai naik, itu kan dibangun sendiri. Jadi sebenarnya kalau ngelihat tipe yang franchise lo nggak bisa datengin pemain bintang, ya udah lo bangun sendiri aja, kembangin pemain lo. Dan makanya gue tuh dari tengah musim itu orang-orang kan pada berisi kayak yang di luar fans Mavs gitu kayak, ayo Mark Cuban kasih Luka help gitu. Gue tipe yang kayak enggak sekarang gitu, karena yang dibutuhin sebenarnya sekarang tuh kesabaran gitu, karena kemarin tuh udah capai di titik tinggi, udah overachieve nih tahun lalu sampai final wilayah, kan ekspektasi cuma second round nih Maverick, coba kan bisa ngalahin Suns dengan telak di game 7 gitu kan. Nah dia tuh udah overachieve, cuma orang-orang tuh jadi mikirnya kayak, wah Mavs tuh harusnya berikutnya langsung konten nih buat juara. Sebenarnya lo enggak gitu, sebenarnya ya lo mau take it easy dulu juga nggak apa-apa, ambil waktu setahun. Jadi gue tuh kemarin berpendapat lo harusnya kasih waktu buat Josh Green dan Jaden Hardy buat improve, karena mereka kemarin tuh tengah musim udah sempat nunjukin perkembangannya ada gitu, dan menurut gue mereka akan jadi the next Jalen Brunson gitu, maksudnya yang punya all star level dan akan kontribut besar buat Mavs gitu. Jadi sebenarnya sabar ke situ sambil picknya ke Mavs kan kemarin nggak bisa trade banyak tuh. Kemarin cuma bisa trade 1 atau 2 pick gitu. Jadi menurut gue sebenarnya harusnya kemarin tuh sabar sampai off season. Pas off season ini picknya Knicks sudah diambil sama Knicks, maksudnya kan tetap ya udahlah, lolos nggak lolos terserah gitu. Cuma tahun depan tuh Mas jadi bisa nge-trade pakai 3 first round pick. Jadi lo bisa, menurut gue yang dibutuhin adalah trade selevel Jrue Holiday. Lo ngasih 3 first round pick tapi buat pemain yang bisa kontribut di dua sisi permainan, offense dan defense, dan itu naikin pemain all star lo, dan nggak ngasih role player yang terlalu banyak gitu, nggak terlalu banyak yang dikorbanin. Sebenarnya sih yang dibutuhin itu sebenarnya. Jadi gue mau nyimpulin dulu ya kali ya dari obrolan lo sebagai penutup juga, nanti buat teman-teman yang dengerin sampai episode ini bisa langsung didiskusin juga. Ini adalah bahwa kondisi Mavs sekarang sebenarnya udah bagus dari musim lalu juga, dan sebenarnya mereka juga ibaratnya kalau kita boleh bilang ada on the right path ya gitu kan. Sebenarnya tanpa harus melakukan trade mencari nama bintang gitu ya. Trade nama gede gitu loh. Dan sekarang eventually they'll fuck it up gitu kan. Sekarang sedang ada di peringkat 11 karena masalah penukaran yang ibaratnya trade-nya ini sangat tidak menguntungkan buat Mavericks gitu kan. Terlalu berjudi lah. Terlalu berjudi gitu kan. Itu Mark Cuban perlu dikasih tahu juga bahwa berjudi itu haram ya. Kita ngelihat juga bahwa emang
akhirnya kondisi Mavs ini yang gue sendiri sebagai fans Luka dari zaman Real Madrid cukup sedih gitu melihat kondisinya sekarang, apalagi juga dengan permasalahan dia dan ini ya keluarganya, ibunya lebih tepatnya soal masalah apa itu nama image right gitu kan, merek dagang gitu. Nah tapi yang bisa kita harapin mungkin adalah musim depan gimana ya? Kalau dari lu sendiri gimana ya? Kalau buat musim depannya ada deh. Soalnya kita udah bendera putih aja kalau buat sekarang. Jadi kalau gue sih sekarang posisinya kan kita tag nih tinggal game itu kalau nggak salah tinggal Mavs tuh ketinggalan 2 game, terus sekarang kalau nggak salah tuh tinggal 3 game lagi deh sebelum musimnya habis gitu. Jadi sih sebenarnya menurut gue ya udahlah di shutdown aja, tanking aja. Sebenarnya mau mainin Kyrie sama Luka juga nggak apa-apa, toh tetap kalah juga gitu. Jadi ya udahlah kalahin aja gitu karena dia buat mastiin ya tinggal 3 game lagi buat mastiin Maverick dapat top 10 pick tahun depan off season ini. Karena kalau nggak masuk di top 10 pick itu first picknya Mavs akan jadi milik Knicks hasil trade Porzingis. Jadi ini kumpulan bad decision dari zaman Porzingis sebenarnya. Kumpulan bad decision. Jadi gitu. Jadi hopefully dapat. Jadi musim ini disudahi aja. Hopefully dapat top 10 pick di draft tahun depan. Tahun depan tuh draftnya talentnya gila-gila. Hopefully dapat top 10 dan draft pemain yang bagus. Habis itu tinggal kita coba bisa nggak sih yakinin Kyrie. Kalau nggak bisa, hopefully bisa datengin sign and trade pemain yang bagus gitu. Misalkan apakah nanti datengin dari Lakers. Gue suka sih sebenarnya pemain di Lakers, misalkan lu bisa dapat Vanderbilt sama D'Angelo Russell, sign and trade sama Kyrie gitu. Agak susah, cuma kalau misalnya bisa dapat itu bagus. Atau misalnya cari sign and trade lain, dapat aset paling enggak, jadi nggak hilang total gitu. Habis itu baru mulai bangun lagi dari situ, mau nggak mau. Kalau misalkan nggak dapat ya udah, sabar-sabar aja. Mungkin akan jadi tim mediocre gitu, jadi tim yoyo yang rebutan jalur play-in musim depan. Iya. Memang menyedihkan. Ya, itu juga buat teman-teman, siapa tahu ada yang mau ngebahas soal Dallas Maverick ini, boleh komen di bawah. Dan kita akan ketemu lagi yang jelas di episode selanjutnya.